pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seterusnya ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan pimpinan tinggi media masing-masing. 1. Saudara Insinyur Arif Rahman Hakim MS 112-01921-2001 sebagai Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro. 2. Mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi media terhitung sejak saat pelantikan masing-masing. 1. Saudari Loto 1993-10-2001 sebagai Sekretaris Kementerian Usaha Mikro Kecil Yanto ditandatangani. Slide. Naskah sumpah jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara dan saudari. Apakah saudara serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya? Bapak Bagus Rahman, SE, MFC. Mohon izin Bapak, Ibu, 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu tahan. Iya. Ono opo? Apa yang ditunjuk ini? Pak, gimana Pak? Penyegarannya harapannya gimana Pak? Dengan adanya ini? Ya, ini kan bagian dari sebuah proses rotasi ataupun penyegaran atau regenerasi struktur yang normatif ya, yang normal ya yang terjadi. Seperti di kesekretariatan kementerian kan Pak, seperti yang sudah kita ketahui Pak Arief masuk masa pensiun kan, dan tentunya perlu ada penyegaran. Dan juga di Kedeputian Kewirausahaan kan juga Bu Azizah masuk masa pensiun, dan ini perlu ada penyegaran. Jadi semangatnya disitulah. Dan kita melihat kayak misalnya Bu Loto kan, beliau birokrat senior yang memang sudah malang melintang di beberapa kementerian, di keuangan, terus di Bappenas, terus juga di BUMN gitu loh. Jadi kita berharap pengalaman ataupun jam terbang, experience yang dimiliki Bu Loto bisa ikut mensupport dan mendukung kemajuan Kementerian UMKM. Mengingat Kementerian UMKM ini kementerian baru kan, artinya maksudnya adalah kementerian pecahan dari yang sebelumnya Koperasi UMKM gitu. Jadi ya kita berharap dengan kehadiran Bu Loto ini, keilmuan beliau, jam terbang beliau di struktur pemerintahan yang sebelumnya bisa bisa membantu mensupport kemajuan di UMKM. Dan Pak Riza juga di kedeputian, dulu kan di kedeputian mikro, saya melihat jam terbang beliau atau apa yang sudah dilakukan oleh beliau itu sudah luar biasa dalam konteks jabatan beliau sebagai deputi mikro, dan kami berharap beliau bisa menggawangi di Kedeputian Kewirausahaan dalam rangka untuk mengejar target rasio kewirausahaan yang memang sudah ditargetkan oleh pemerintah sekarang ini. Jadi itu nanti salah satu tugas beliau. Dan yang kedua, melakukan monitoring dan pemetaan serta akselerasi kredit UMKM yang sudah berjalan selama kurang lebih selama ini, khususnya nanti untuk kedepannya, baik itu yang kur maupun yang non-kur yang lagi mau kita kejar. Disampaikan tadi dalam pelantikan kan Pak Menteri berharap bahwa satu data UMKM itu supaya semakin kredibel ya. Nah saat ini belum ada satu sistem
yang diakui secara bersama bahwa sistem ini loh kalau mau mengacu kepada kebijakan untuk fasilitas UMKM atau rekomendasi kepada UMKM untuk mendapatkan keberpihakan. Nah, itu yang mana gitu ya. Nah, dengan kita punya sistem yang terpercaya dan tentunya didukung semua kementerian, lembaga, Pemda yang mempunyai binaan termasuk BUMN, harapannya kualitas data dari UMKM itu benar-benar terpercaya sehingga ketika ada kebijakan dari pemerintah untuk memberikan misalnya keberpihakan kepada UMKM baik kelas mikro misalnya ataupun kelas kecil ya ataupun ultra mikro, maka dari data itu kita bisa rekomendasikan bahwa ini loh yang memang perlu mendapatkan dukungan dalam waktu yang memang ditentukan seperti itu. Nah, kita punya waktu tidak lebih dari 20 tahun untuk bisa menjadi negara maju di mana pendapatan per kapita kita diharapkan naik 5 kali lipat dari yang ada sekarang. Nah, untuk bisa naik 5 kali lipat itu disinilah pentingnya kewirausahaan. Ya, jadi tadi Pak Menteri juga mengingatkan kepada kami agar kita mulai melakukan pengarus utamaan. Ya, spirit daripada kewirausahaan itu baik itu di mikro, kecil, dan menengah, termasuk juga dalam kerangka untuk memperkuat ya spirit kewirausahaan di dalam pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih ya agar betul-betul beroperasi sebagai unit bisnis yang kuat. Nah, tentu ini tidak mudah. Pastinya kami akan bersinergi dengan banyak pihak, berkolaborasi sebagaimana telah diamanahkan oleh Pak Menteri sebelumnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan pembiayaan. Memang pada kenyataannya kita punya akses pembiayaan yang sudah cukup lengkap. Ada untuk mikro, kecil, menengah, ya, bahkan yang untuk ekspor kita sudah ada pembiayaannya. Tapi tentu secara proporsional tadi Pak Menteri sudah menyampaikan ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis, menyasar kepada sektor-sektor produksi supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat kita, kepada UMKM kita. Dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan rasio kredit tadi supaya target 25% di tahun 2029 bisa tercapai. Saya kira itu. Oke, cocok ya. Wewenang untuk proses menindaklanjutan pengadaan plastik, memindahkan dari yang tadinya disuplai dari Timur Tengah ke wilayah Amerika, Afrika, dan satu lagi India. Itu kan di Kementerian Perdagangan. Kita terus mendorong dan Kementerian Perdagangan berjalan kok lagi dalam proses. Saya nggak tahu sekarang, saya nggak tahu tahapan udah sampai di daerah mana, tapi proses pengirimannya udah jalan. Jadi pada prinsipnya begini. Kalau selama ini kita bergantung suplai pasokan naftah sebagai bahan baku plastik itu dari Timur Tengah, sekarang ini kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memindahkan ataupun menghilangkan ketergantungan pasokan naftah dari yang tadi awalnya di Timur Tengah ke daerah India, Afrika, dan Amerika. Diversifikasi. Jadi kita dorong ke sana supaya ke depan kejadian ini tidak terulang kembali. Jadi pada saat kalau yang di daerah ini terganggu pasokannya, kita sudah ada pengaman di sini. Jadi kurang lebih begitu. Nah, sekarang tahapannya sudah sampai mana? Teman-teman bisa tanyakan ke Kementerian Perdagangan. Sepengetahuan saya sudah masuk dalam proses pengiriman. Itu. Oke, untuk lebih detailnya tanya ke sana. Cocok. Oke, cukup. Terima kasih. Ini di Permen UMKM atau Permendak? On the way pokoknya, sedang kita sinkronisasikan dengan kementerian-kementerian terkait. Berarti nanti UMKM juga menerbitkan regulasi sendiri, Pak? Jadi gini, sekarang ini sedang dalam tahap sinkronisasi antar kementerian, lintas kementerian, lintas sektoral kementerian. Poinnya secara substansi kita hanya ingin memberikan dan memastikan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di e-commerce di pasar digital. Spiritnya itu dulu tuh.
nanti selama ini belum dilindungi. yang memang selama ini belum ada aturan yang mengatur itu. Jadi karena ini juga saya sampaikan, keluhannya kan juga sudah lumayan banyak. Bahkan saya hampir dalam setiap DM, IG, Facebook saya, WA saya masuk semua keluhannya mengenai terus naiknya tarif yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang beraktivitas di e-commerce. Tentunya sebagai pemerintah harus merespon ini dong. Ini kan juga, nah selama ini memang belum ada aturan yang memang melindungi mereka dan menjaga daya saing mereka. Nah sekarang kita sudah dorong dan sedang dalam tahap sinkronisasi. Seperti apa nanti hasilnya? Tunggu tanggal mainnya dan insya Allah kita akan berikan yang terbaik buat usaha mikro dan kecil. Harus secepatnya. Kalau tanya ke saya, harus secepatnya. Oke? Tahun ini. Harus secepatnya. Ya berarti kalau secepatnya, kalau bisa besok kan gitu. Makanya kita lagi upayakan ini karena kan udah kebutuhan yang memang sudah menjadi aspirasi yang besar dari teman-teman mikro dan kecil. Dari platformnya. Enggak, ya biasalah, namanya ini kan ada proses uji publik, proses pihak-pihak terkait kan harus didengar juga. Jadi saya pikir biasalah. Tapi sampai sejauh ini nggak ada yang terlalu gimana. Atau PP nanti Pak? Kenapa? Keluarnya PP atau apa? Nah ini lagi kita bicarakan juga dengan Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Seknek dan semuanya. Oke? Nanti aturannya dalam bentuk apa Pak? Aturannya dalam bentuk apa nanti? Ya berupa aturan lah. Nggak permen atau PP atau seperti apa? Makanya nanti saya Itu belum dalam bisa bahasan, itu dalam saya pokok belum bahasan. bisa sampaikan dalam bentuk apanya. Teman-teman tunggu aja. Yang pasti saya pastikan adalah aturan ini keluar untuk melindungi teman-teman usaha mikro dan kecil yang berjualan di pasar digital. Pak, tunggu Pak, tadi kan banyak keluhannya kan udah diterima. Saya nggak mau jawab dulu sekarang, karena ini lagi dalam proses sinkronisasi. Tapi yang terpenting yang bisa saya pastikan bahwa aturan ini sifatnya mutlak, berlaku karena payung hukumnya kita siapkan. Jadi bukan lagi berupa insentif, bla bla bla, apa segala macam. Mengikat. Semangatnya supaya apa? Supaya UMKM juga terlindungi dan memiliki daya saing tanpa harus mengesampingkan dan menjaga ekosistem platformnya juga. Ini kita sedang cari formulasi terbaik. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Oke? Oke, terima kasih. Jadi ibaratnya kalau